Lupa direkam Bapak Ibu sekalian. Ya. Munculnya. Dari taman menuju surga, karya Denny Rohendi. Di dasar hati anak, bijaksana Ki Hajar Dewantara, bak bintang terbit, cahaya ilmu yang bersinar. Pendidikan bukan sekadar kata, melainkan perjalanan menuju cakrawala, bijaksana tak ternilai. Di setiap kelas, harapan menggema merdu. Gurunya bukan sekadar pengajar, tapi arsitek budi. Menyemai nilai-nilai, tumbuhkan karakter, seperti bunga mekar, memancar keanggunan. Dari taman siswa hingga mentari menjadi beradu, semangat terpatri dalam setiap langkah, tiada aral. Berkarya dan berbakti kepada bangsa dan nusa. Pendidikan tak hanya sekedar ilmu, melainkan jiwamu. Ki Hajar Dewantara, wahai pemimpin cendekia, jejak langkahmu membimbing masa depan kita. Puisi ini doa kami untuk generasi penerus, berkilau cemerlang bersama ilmu yang agung. Iya, demikian tadi Bapak Ibu. Boleh tepuk tangan dulu. Ini sebuah apresiasi terkait dengan pemikiran KHD ya. Jadi nah, dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita pahami bersama bahwa beliau mengatakan yang namanya pengajaran ini merupakan salah satu bagian dari pendidikan saja. Maksudnya bahwa pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Sementara pendidikan itu sendiri beliau mengartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak gitu. Jadi maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya Ki Hajar juga memberikan sebuah konsep pemahaman kepada kita bagaimana beliau meletakkan atau memandang murid itu. Menurut dia, bahwa murid itu adalah individu yang merdeka, unik dan seimbang, yang perlu dididik secara holistik dengan pendekatan yang memadukan kebebasan, budi pekerti, dan pengalaman nyata dalam kehidupan. Ini kalau kita kemudian ingat, sering mendengar bahwa dalam kurikulum merdeka itu adanya pembelajaran yang kontekstual gitu ya. Ini dari pemikiran beliau memang menekankan pada ya, pengalaman nyata dalam kehidupan. Sehingga dari sini ya,
Ki Hajar juga menekankan bahwa sesungguhnya tugas guru itu hanyalah sebagai penuntun, atau guru itu hanya menuntun murid menuju kodratnya. Jadi siswa dituntun oleh guru bagaimana kodrat keadaannya ini bisa tumbuh. Kita bilang kodrat keadaan siswa itu dia dipengaruhi oleh dua kondisi, yaitu kodrat zamannya dan kodrat alamnya. Alam di mana mereka tinggal, ya, sosiokulturalnya lah barangkali begitu, dan kodrat zamannya, situasi yang melingkupi saat ini seperti apa. Nah, disitulah tugas kita sebagai guru, kata beliau. Maka guru ini harus berperan sebagai pembimbing yang peka terhadap keunikan setiap murid, mendorong mereka untuk menjadi individu yang mandiri, berkarakter, dan mampu beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan identitas mereka. Nah, dari sinilah kemudian kita memahami ya, kenapa kurikulum yang saat ini digunakan sebelum berubah nama dinamakan sebagai kurikulum merdeka begitu. Karena memang filosofis yang digali adalah filosofis terkait dengan pemikiran KHD ini. Jadi kurikulum saat ini menghendaki bagaimana guru ini sebagai individu yang merdeka dan memerdekakan. Ini kata-kata yang sering kita dengar ya. Jadi merdeka itu seperti apa? Tidak dipahami merdeka bahwa tidak ada arah dan tujuan ya. Tidak ada proses pembelajaran, itu salah, itu bukan merdeka yang dikehendaki. Tapi tadi itu ya, siswa tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing dan kita memerdekakan mereka hanya sebagai penuntun. Nah, disinilah kemudian lingkungan yang positif untuk tumbuhnya karakter, kemudian iklim memerdekakan itu penting. Ya. Beliau disebut dengan iklim atau lingkungan pendidikan yang menumbuhkan disiplin positif. Unsur yang kata beliau adalah disiplin positif. Mohon izin kepada Pak Denny sebelumnya. Ya, Sepertinya Pak Denny suaranya di mute deh. Jadi tidak terdengar. Ini banyak chat guru-guru mengatakan tidak keluar suaranya. Masya Allah. coba. Bagaimana suaranya ada? Ada Pak, ada. Tadi termute. Oke, lanjutkan Pak Denny. Ya. Jelas ya Pak? Baik, saya lanjutkan. Jelas. Kita mulai dengan makna disiplin. Ya. Kalau kita mendengar kata disiplin, biasanya persepsi orang itu menganggap bahwa disiplin ini adalah tata tertib gitu ya, keteraturan, patuh pada peraturan. Sehingga seringkali disiplin ini juga dihubungkan dengan hukuman. Jadi kalau ada kata disiplin, yang tergambar adalah sebuah proses untuk menertibkan, melakukan sebuah keteraturan, tapi ujung-ujungnya di situ ada sanksi hukum. Nah, padahal ini berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak selalu identik dengan harus memberikan hukuman. Justru dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, sebisa mungkin minimalisir adanya hukuman. Bahkan kalau bisa tidak digunakan sama sekali. Nanti kita akan slide berikutnya menggali tentang hukuman, di sana ada konsekuensi dan ada penggantinya restitusi. Ya. Jadi dalam budaya kita, makna disiplin ini biasa dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Jadi ada sebuah kecenderungan kata disiplin ini identik dengan ketidaknyamanan. Ya, ini satu hal yang selama ini barangkali secara umum dipahami. Nah, disinilah Ki Hajar Dewantara kemudian mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya disiplin itu tidak identik dengan sebuah pengkondisian atau pemaksaan dari faktor kita sebagai guru. Beliau mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi
yang dimaksud dengan disiplin dalam pemikiran beliau itu, yaitu kita sendiri yang harus bisa memunculkan atau mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Tetapi memang ketika hal yang sifatnya self disiplin ini tidak bisa muncul, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi dalam ini barangkali sekolah juga harus mendisiplinkan kita. Namun ini catatan kata beliau, dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah ini penekanan. Jadi yang menjadi fokus perhatian kita adalah terkait dengan peraturan itu tetap harus dalam arah yang memerdekakan anak tadi. Nah, bagaimana untuk menciptakan murid yang merdeka? Syarat utamanya kata beliau adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud oleh beliau adalah disiplin diri, ya. Jadi disiplin itu akan ada manakala anak mempunyai kemerdekaan pada dirinya untuk mendisiplinkan atau untuk memunculkan keinginan yang kuat untuk bisa disiplin. Jadi di sini ada istilah disiplin diri. Jadi disiplin diri ini hadir karena memang ada sebuah dorongan yang muncul dari dalam dirinya sendiri atau motivasi internal. Jadi kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkannya yang tadi itu ya. Dan beliau menekankan bahwa yang dimaksud merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah ini makna merdeka yang penting untuk kita sama-sama pahami, bahwa kemerdekaan ini adalah munculnya dalam diri dorongan untuk bisa disiplin. Nah, dengan kata lain bahwa seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah bagaimana menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, disiplin diri ini muncul karena memang setiap manusia tentu memiliki motif ya untuk melakukan sebuah tindakan. Maka nanti kita pun coba untuk membahas gitu, apa sih motif dasar manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia seperti apa. Nah, itulah yang sebetulnya kata Ki Hajar akan menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan hingga muncul disiplin diri ini. Bukan sesuatu yang sifatnya ekstrinsik, bukan yang dari luar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi dikatakan oleh Ki Hajar bahwa setiap tindakan manusia ini harus merdeka. Maka kita di sini juga perlu ya memahami apa sebetulnya motivasi perilaku manusia ini. Nah, ada sebuah kasus barangkali ini perlu kita sharing saja. Boleh Bapak Ibu menjawab di komen atau boleh berkomentar secara langsung ya. Ada sebuah pertanyaan. Sebagai seorang pendidik, saat Anda hadir tepat waktu di sekolah, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah Anda dan mendapatkan surat teguran? Atau ini dikatakan sebagai motivasi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Ini yang pertama. Atau yang kedua, bahwa Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda, atau dapat penghargaan sebagai guru berprestasi, ya. Atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi yang kedua. Nah, yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda, serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda. Atau motivasi yang ketiga ini dikatakan untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah,
Kira-kira mana nih di antara tiga motivasi ini yang seringkali muncul pada diri kita? Mana yang lebih kuat mendasari tindakan kita? Bisa jadi memang ini berproses ya, awalnya di motif pertama gitu, atau kedua, baru muncul yang ketiga. Nah, anak-anak pun sama, karena menurut teori motivasi ada tiga dasar ini yang menjadi motivasi perilaku manusia itu dalam tindakannya. Yang pertama adalah karena ketidaknyamanan atau hukuman, jadi karena adanya sanksi, dia ingin menghindari sanksi itu. Yang kedua adanya imbalan, atau yang bahasa sering kita dengar ya reward and punishment. Ya. Atau yang ketiga, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Nah, dari ketiga motivasi ini, motivasi pertama dan kedua ini sifatnya motivasi eksternal, gitu ya. Baik reward ataupun punishment itu sifatnya eksternal. Sementara motivasi untuk menghargai nilai kebajikan diri sendiri ini motivasi internal. Nah, Ki Hajar Dewantara menekankan ya, di awal tadi kan bagaimana kita bisa memunculkan disiplin diri. Ya, disiplin diri itu muncul karena motivasi internal ini. Yaitu motivasi menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Makanya kemudian nilai-nilai inilah yang harus dimunculkan dalam lingkungan sekolah kita, ya, dalam lingkungan kelas kita, atau dalam lingkungan belajar kita. Sehingga ketika siswa mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dihargai pada dirinya, diharapkan ya motivasi inilah yang kemudian mendorong semua tindakannya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi sekali lagi dari sini bahwa yang menjadi titik poin penting adalah bagaimana sekolah itu bisa memunculkan nilai-nilai yang kemudian nilai-nilai ini bisa menjadi sebuah acuan dalam aktivitas atau motif perilaku siswa kita. Nah, kalau berbicara nilai, ada banyak nilai-nilai yang kita kenal ya. Di antaranya ini ada dari The Virtuous Project. Ada peduli, rajin, integritas. Ya. Wah, banyak sekali lah gitu nilai. Atau yang paling mudah dan harus menjadi acuan kita di sekolah, nah nilai ini. Ya. Nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang 6 dimensi itu. Mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sampai mandiri. Maka anak wajib bukan hanya tahu ya, tapi bagaimana juga bersama-sama dengan kita bisa menggali nilai-nilai ini. Sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan itu mengacu pada nilai-nilai. Nanti di bagian akhir kita akan berdiskusi juga terkait dengan keyakinan kelas gitu ya. Nah, keyakinan kelas itu muncul dari nilai-nilai yang ditumbuhkan oleh lingkungan sekolah kita. Nah, nanti apa bedanya gitu antara nilai ini dengan tata tertib? Apa bedanya keyakinan kelas itu dengan tata tertib? Ya, nanti kita akan bahas. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, unsur yang ketiga terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi tindakan manusia itu dibangun oleh motivasi dan kebutuhan dasar. Ini juga yang harus kita pahami, kenapa siswa itu melakukan tindakan-tindakan yang seringkali dianggap oleh kita menyimpang lah begitu ya dalam tanda petik. Untuk mengetahui itu, nah kita pun coba untuk memahami bersama apa sih sebetulnya selain motivasi, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kita coba dalam sebuah kasus gitu ya. Jadi ada seorang wali kelas bernama Bu Ambar. Ini wali kelas 10 di SMKN 10 Kota Serang. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Karena beberapa anak di kelas 10 telah datang padanya dan mengeluhkan bahwa Doni ini seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa gitu ya. Ini kasusnya.
Nah, yang menjadi pertanyaan, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Mangga Ibu, Bapak yang mencoba supaya tidak ngantuk ya. Ucup ya, boleh ya? Supaya ada dialogis gitu, silakan boleh untuk berkomentar. Kira-kira apa tindakannya? Silakan Bapak Ibu. Nah, Pak Denny atau narasumber sudah membuka diskusi nih. Sedikit ya, Pak Denny ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin berkomentar atau secara langsung ingin menanggapi dari tayangan yang telah dijelaskan oleh Pak Denny, boleh. Oh iya, ya, sudah terdengar. Iya Pak. Ya, silakan Bu. Oke. Pertanyaannya, kalau saya jadi Bu Ambar ya, wali kelas, maaf, ntar baca dulu. Menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Kalau menurut saya akan memanggil Doni. Kemudian saya dengan pendekatan psikologi ya, seperti itu. Kenapa face to face ya, negurnya secara face to face. Kemudian kenapa, dan kemudian dengan hasil dari jawabannya itu kemudian akan saya sinkronkan lagi dengan kondisi apa yang sudah disampaikan. Baru nanti saya cari, maksudnya dengan memberikan solusi, atau bukan memberikan solusi, tapi bagaimana untuk sama-sama mengatasinya. Seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Bu Ani. Boleh kita berikan aplaus untuk Bu Ani. Terima kasih. Masih ada yang lain? Boleh Pak, Mbak. Silakan Bapak Ibu yang mau menanggapi selain Miss Anik. Oh boleh, Bu Osin. Silakan Bu Osin. Sedikit ya Pak ya. Ini kan Bu Ambar, wali kelas 10 untuk menghadapi Doni. Nah, kalau saya mungkin sama kayak Bu Anik, dengan pendekatan psikologi tapi lebih ke arah mungkin ke pertemanan ya. Sambil Doni mungkin kita ajak makan bareng, ngobrol. Biasanya kalau anak-anak laki-laki itu lebih lebih luas kalau kita ajak sambil temenan seperti itu. Diajak ngobrol, makan gitu. Nah lalu kita lakukan cerita itu. Misalkan, kamu ibu dengar kamu suka minta ini ya, suka minta sama teman kamu. Emang makanannya enak atau gimana? Nah, dia biasanya akan cerita. Mungkin aja kan kata Pak Adi tadi di chat dikasih uang jajan katanya. Gitu. Atau misalnya ada kasus lagi, misalnya memang makan temennya dia lebih enak, atau memang dia dari kalangan ekonomi bawah gitu kan, tidak uang untuk jajan, mungkin seperti itu Pak. Nanti dari situ baru Terima kasih Bu Siti. Boleh kita beri aplaus. Baik, terima kasih. Ini tampaknya banyak juga nih yang ingin berpendapat. Baik, terima kasih Bu Osin tanggapannya. Mohon izin sebelumnya Pak Denny, masih ada Bapak Ibu guru yang belum memute Zoom-nya, jadi suaranya bercampur-campur ini. Ibu Nur Hayati mohon di mute. Ustadz Fadil, mungkin ada suara TV yang masuk, jadi suaranya bertabrakan. Host, ini suara host doang yang mantep, Mas. Suara Pak Denny-nya tuh yang lebih mantep tuh, suaranya jelasin. Ya, dilanjut Pak Denny. Ya, baik, terima kasih. Untuk yang lain boleh nanti menyusul berpendapatnya ya. Jelas suara saya, Pak Yusuf? Jelas Pak Denny, jelas. Ya, baik, kita lanjutkan. Betul sekali apa yang tadi disampaikan oleh Bu Osin dan Bu Anik tadi ya. Jadi kasus ini sebetulnya kalau berbicara dengan kebutuhan dasar manusia,
ini bisa muncul dari 5 alasan gitu ya. Jadi kebutuhan dasar manusia ini yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah kebutuhan kebebasan, ya, freedom. Ada juga kebutuhan kesenangan atau fun, ya. Ada kebutuhan penguasaan. Ada juga kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ya. Love and apa tuh? Rasa diterima. Jadi kalau dalam kasus Doni ini ketika dikorek informasi alasan dia mengatakan bahwa saya belum makan karena tidak diberi makan atau bekal oleh orang tua, berarti motivasi Doni itu adalah motivasi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup gitu. Maka tentu nanti ya Ibu siapa tadi Ibu Dewi ya, pendekatannya akan beda. Bisa jadi pendekatan seperti Bu Osin gitu ya. Akan diajak makan. Karena ini dia beralasan bukan. Atau bisa jadi nanti ketika dikorek keterangannya ternyata dia merasa senang begitu. Dengan adanya kasus ini dia dipanggil oleh ibu gurunya, kemudian dipanggil orang tuanya, hingga orang tuanya kemudian memperhatikan dia. Nah, berarti sungguhnya kasus dia itu bermula dari kebutuhan si Doni untuk ingin dikasih sayangi, ingin memperoleh rasa diterima. Tuh, ya. Atau penguasaan bisa jadi. Ketika dikorek keterangan bahwa dia merasa senang kalau kemudian teman-temannya nurut sama dia, gitu. Takut sama dia, gitu ya. Berarti di sini kebutuhan dia melakukan tindakan itu karena unsur penguasaan. Atau kebutuhan dasar yang berikutnya, kesenangan. Ya pokoknya dia happy-happy saja gitu, bisa ngerjain temennya. Gitu. Ya. Atau kebebasan, ya. Dia merasa bisa berekspresi begitu. Melakukan suatu hal yang dia inginkan, walaupun kemudian ya orang lain merasa terintimidasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan kita memahami kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar manusia ini, mudah-mudahan ada sebuah sudut pandang yang lain ketika melihat perilaku anak-anak ini, tidak kemudian kita memberikan suatu tindakan yang sama, gitu ya. Jadi hal yang penting yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah bagaimana mengorek informasi alasan dia melakukan tindakan tersebut. Karena tadi prinsipnya bahwa setiap tindakan itu akan dilatar belakangi oleh motivasi dan kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita mengetahui terkait dengan kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi, 3 motivasi yang mendorong tindakan manusia, maka di sini kita coba ingin masuk pada posisi kontrol restitusi. Ya. Jadi kasus tadi yang kita bicarakan itu memposisikan kita untuk bersikap ya, terhadap anak ini yang disebutkan dengan posisi kontrol. Nah, ini ada posisi kontrol, studi kasus yang kedua nih terkait dengan posisi kontrol. Tisa dan Tiara dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, ya, guru BK SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari ibundanya Tisa bahwa Tiara menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Nah, pertanyaannya nih, bila Anda adalah Ibu Dewi, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Tiara dan mengapa? Nah, boleh Ibu Bapak yang tadi belum berkesempatan, barangkali Pak Ucup ya, dipersilahkan untuk memberikan komentar. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah studi kasus yang kedua bagi Bapak Ibu yang belum memiliki kesempatan di studi kasus yang pertama mengenai si Doni tadi. Nah, sekarang ada si Tisa dan Tiara yang masuk ke ruangan Ibu Dewi atau guru BK. Silakan untuk Bapak Ibu yang mau menanggapi, dipersilakan. Ada Pak Ucup? Boleh. Saya Pak. Boleh, Pak Panji, boleh silakan Pak Panji.
Oh, boleh saya, Pak Yusuf. Ya. Boleh, Mohon silakan izin. Pak Panji. Ya, silakan. Masuk Pak Panji. Oke. Untuk semuanya, selamat malam. Semoga sehat selalu untuk semuanya, guru-guru SMKN 5 Kota Serang. Yang terhormat Pak Denny selaku narasumber ya. Terima kasih sudah menyampaikan banyak materi dan ditambah dengan pakai studi kasus gitu ya. Wah, itu keren banget. Saya sangat bersyukur gitu. Nah, menyimak dari apa studi kasus yang memang Pak Denny tampilkan pada Zoom kali ini, kalau saya berpendapat atau saya akan melakukan Memang kita aja cinta bangga pangkopian, cinta itu ada tiga ya, pertama cinta, dan bangga ada tiga juga sebagai sebuah kesulitan Mohon izin Bu Gita, suaranya di mute. Oke, Pak Yusuf bisa dilanjut. Baik, Ya. lanjutkan Ya. Pak Panji, silakan. Ya, saya akan melakukan pertama saya tidak akan menyalahkan si anak dulu. Yang namanya anak menjadi tanggung jawab orang tua. Jadi mau bagaimanapun, kalau kita melihat suatu hukum legal di Indonesia akan menjadi pertanggungjawaban orang tua. Dan memang kalau menurut psikologis juga pendidikan pertama yaitu di keluarga gitu kan. Jadi yang harus kita sampaikan adalah kepada orang tua dulu. Kita sampaikan ke orang tua bahwasanya tolong di rumah, khususnya di keluarga, ajarkanlah kata-kata yang baik, bahasa-bahasa yang baik. Termasuk mungkin kalau itu kan dari verbal ya, mungkin kalau sampai fisik ya bisa diberitahukan juga. Itu yang pertama, stepnya adalah kepada ke orang tua dulu, karena sebagai penanggung jawab utama dari si peserta didik tersebut. Terus yang kedua adalah untuk tiaranya, kita jangan ngobrol dengan ada orang tuanya. Posisikan Tiara adalah sahabat kita, teman baik kita, supaya bisa keluar semua apa yang memang menjadi alasan Tiara kok bisa sih kata-katanya kasar. Apakah dia salah bergaul dengan teman yang memang kata-katanya kasar sebelumnya, ataukah dia bergaul yang lebih sama orang yang lebih dewasa yang memang mungkin sudah banyak bahasa sekarang mainnya udah jauh gitu ya. Jadi merasa terbiasa, tapi berbeda kalau misalnya dia di lingkungan pendidikan seperti itu. Akan sangat berbeda gitu, kata-katanya, pergaulannya dalam berkata gitu kan. Jadi saya pikir harus bisa mengambil hati khususnya sisi psikologis si Tiara untuk bagaimana dia bisa mengungkapkan sebuah alasan. Seperti yang kata Pak Denny bilang, ini adalah masalah psikologis yang paling utama. Apalagi kalau melihat kasusnya Tiara ini adalah kata-kata yang sangat kasar. Kalau bahasa sekarang mungkin toksik gitu ya. Mungkin memang ada yang bisa menerima dengan kata-katanya dia karena sudah terbiasa. Ada juga yang tidak diterima. Tapi yang paling penting di sini adalah untuk menyelesaikan masalah tersebut, yakni kita cari sebabnya apa. Baru kita cari masalah kita cari alasannya dulu, karena itu adalah hukum kausalitas ya. Ada sebab akibat. Jadi nggak mungkin ada akibat kalau nggak ada sebab gitu tuh. Jadi yang harus ditekankan kepada Tiara adalah kita ngobrol empat mata dan tidak ada yang namanya status sosial di situ. Saya guru, kamu siswa gitu, tidak ada. Lebih kepada saya teman kamu, ayo curhat, ayo ngomong. Kenapa kamu sampai begitu? Terus kita juga sampaikan bahwasanya kamu adalah orang baik, dilahirkan dengan baik, keluarga yang baik, seperti itu. Buat motivasi si Tiara supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Kita tidak mungkin selalu benar dalam berkehidupan. Ada salah, tapi sebaik-baiknya orang hidup adalah orang yang belajar dari kesalahan. Jadi itu bisa menjadi sebuah pelajaran buat Tiara dan untuk bisa motivasi Tiara untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Menurut saya seperti itu Pak Yusuf, Pak Denny, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau misalnya lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Panji atas tanggapan studi kasus yang kedua, luar biasa panjang sekali ya. Tadi mengenai sebaiknya orang adalah orang yang belajar dari kesalahan. Nah, silakan Pak Denny ditanggapi. Beri aplaus dulu untuk Pak Panji. Luar biasa Pak Panji ya. Baik, terima kasih Pak Panji. Pendekatan untuk penerapan disiplin yang dilakukan Pak Panji tadi sudah ada nih. Coba kita lihat selanjutnya nih.
Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang barangkali ini baru ya, karena baru terungkap tahun 98 katanya. Diana Goosen yang mengatakan bahwa guru itu perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Jadi melalui serangkaian riset, kemudian Diana Goosen ini dia mengambil sebuah kesimpulan terkait dengan bagaimana fungsi kontrol guru terhadap siswa itu terjadi. Beliau menyimpulkan ada 5 posisi kontrol. Pertama adalah sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai posisi kontrol manajer. Tadi Pak Panji sudah menyinggung-nyinggung ya, pendekatannya barangkali lebih ke arah teman gitu tadi, kalau tidak salah saya menangkap. Nah, coba kita lihat secara lebih detail apa sih yang dimaksud dengan posisi kontrol penghukum itu. Nah, pada posisi kontrol penghukum biasanya itu bahasa yang sering muncul adalah bahasa hukuman gitu ya, baik secara fisik ataupun verbal. Jika ada sebuah tindakan yang dianggap tidak sesuai, ya push up, nah gitu kan, biasanya begitu. Ini bahasa fisik yang muncul. Jadi orang yang menjalankan posisi menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi, lebih disiplin lagi. Tapi pendekatannya kepada hukuman. Ya. Dan guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya kata-kata yang khas seringkali muncul itu adalah patuhi aturan saya atau awas. Nah, kamu selalu saja salah, gitu kan? Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, gitu. Jadi ungkapan-ungkapannya cenderung pada bagaimana cara dia, gitu ya. Bagaimana menurut saya. Jadi bukan bahasa siswa, gitu, tapi bahasanya bahasa saya. Seringkali hukuman ini juga tidak rasional gitu ya, karena sifatnya ya lebih memuaskan pada aspek kita sebagai guru gitu, ketika melihat satu tindakan yang dianggap melanggar aturan. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, posisi guru dalam posisi ini dia biasanya bersuara lebih lembut gitu ya, nadanya tidak naik seperti penghukum gitu. Tapi pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman gitu. Lembut sih lembut, tapi kemudian nyelekit istilahnya ya, sehingga siswa itu cenderung merasa tidak nyaman gitu, merasa bersalah, bahkan merasa rendah diri ya, dengan kata-kata yang keluar. Contohnya apa? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu gitu kan. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Bahasanya tidak tinggi gitu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini pembuat merasa bersalah itu seringkali terlontar kata-kata seperti ini. Nah, pada posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya gitu kan. Jadi mereka tidak lagi merasa berharga, mereka merasa telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, ini kalau guru memposisikan dirinya sebagai pembuat merasa bersalah pada siswa. Yang ketiga sebagai teman. Pada posisi ini guru berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya. Jadi posisi teman pada guru ini bisa berdampak positif ataupun negatif. Ya. Positifnya di mana? Di sini akan terjalin sebuah hubungan yang baik antara guru dan murid. Yang murid merasa dekat kan? Jadi guru di posisi teman ini akan menggunakan hubungan baik ini untuk kemudian dia bisa mengarahkan atau menanamkan nilai-nilai pada anak. Ciri khasnya apa? Biasanya kata-katanya, ayo bantulah demi Bapak ya, misalkan, atau demi Ibu. Gitu. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Gitu kan, itu bahasa pertemanan. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, dengan ungkapan-ungkapan seperti ini biasanya anak yang merasa dekat gitu. Karena merasakan bahwa guru saya adalah teman saya.
Tapi ada hal negatif yang muncul dari posisi kontrol sebagai teman. Apa? Bisa jadi suatu saat guru tidak memberikan bantuan pada siswa dan siswa muncul rasa kecewa. Ya. Siswa akan berkata, saya pikir Bapak Ibu ini teman saya. Nah, gitu ya. Muncul kekecewaan murid, ya. Dan tidak mau lagi untuk berusaha, gitu. Karena merasa, oh, saya mau dibantu ibu guru, bapak guru, ternyata jadi bantu. Udah. Kemudian dia berhenti berusaha. Bahkan hal lain yang mungkin timbul apa? Murid ini hanya bertindak untuk guru tertentu, gitu, ya. Ini pilih-pilih guru. Dekat dengan, ya, guru yang dia memposisikan kontrol sebagai teman. Nah, ini efek negatifnya, ya. Yang keempat, tipe kontrol guru sebagai pemantau. Nah, dalam posisi ini biasanya guru itu selalu berbicara, ya, terkait dengan aturan-aturan dan konsekuensi, berdasarkan catatan-catatan yang ada, gitu ya. Bahasa yang sering muncul, peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Gitu kan. Nah, seorang pemantau ini akan mengandalkan penghitungan, catatan, data, gitu ya, yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kalau di sekolah, catatan-catatan ini nanti muncul berupa, bisa jadi berupa poin-poin juga kan, gitu ya, dalam tata tertib. Nah, posisi ini akan menggunakan, ya, catatan, daftar cek, dan seterusnya untuk memantau. Ya. Nah, ini akan menjadi stimulus dan sekaligus menjadi respon bagi guru untuk menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ya. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, posisi kontrol guru ini bertindak dengan posisi kontrol manajer. Pada posisi ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ya. Dia akan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer ini sesungguhnya dia sudah mempunyai keterampilan posisi kontrol sebagai teman ataupun pemantau, gitu kan. Dan di satu sisi, di lain waktu, dia akan memunculkan posisi kontrolnya sebagai manajer. Ya, jadi tidak selamanya kedekatan dianggap teman ini terus berlanjut kalau memang dibutuhkan. Kontrol yang tepat adalah sebagai manajer. Apa ciri khasnya, gitu ya? Atau, namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi dari posisi kontrol manajer ini sesungguhnya akan mengarahkan siswa untuk bisa bertanggung jawab dengan perilakunya. Ya. Jadi murid ini akan diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Tidak hanya berbicara hak dirinya, tapi bagaimana dengan orang lain. Itu ciri khasnya, gitu ya. Di sini akan ada sebuah penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, kita langsung pada kata-kata yang sering muncul dari posisi kontrol manager ini adalah apa yang kita yakini. Artinya mengembalikan pada keyakinan kelas, gitu ya. Ada kesepakatan di kelas terkait dengan keyakinan-keyakinan yang akan menjadi acuan bersama. Maka ketika ada sebuah tindakan salah, dikembalikannya apa yang kita yakini? Atau apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini bahasa-bahasa yang bisa digunakan atau sering digunakan dalam posisi manajer. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada sebuah bagan perbandingan dari 5 posisi kontrol tadi, apa dampaknya, begitu ya, baik bagi guru atau bagi siswa. Nah, di sini kita lihat bagaimana penghukum. Guru berbuat, si penghukum, posisi penghukum itu biasanya dia menghardik, menunjuk-nunjuk, ya, bahkan cenderung ada sampai pada menyakiti atau menyindir. Tapi kalau pada posisi pembuat merasa bersalah, seringnya dia berceramah,
menunjukkan kekecewaan mendalam. Kalau sebagai teman atau psikokontrol teman, dia membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Pemantau biasanya menghitung dan mengukur kesalahannya itu seperti apa derajatnya. Nah, manajer dia akan banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini dari sisi guru. Ya. Nah, kata-katanya tadi yang sudah kita tampilkan. Nah, selanjutnya apa hasilnya dari 5 posisi kontrol tadi? Bagi posisi kontrol penghukum, hasilnya ada munculnya apa? Sifat memberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Ya. Pada diri siswa itu dalam jangka panjang akan muncul seperti itu. Saya di kelas MPLB kemarin itu bertanya pada anak-anak yang pernah dihukum. Ini mohon maaf, ini sebagai kajian bersama saja, dengan bukan maksud apa-apa ya. Mereka yang datang terlambat. Terus apa yang kamu terima? Saya tanya begitu. Harus jalan bebek, Pak, katanya. Jalan bebek. Terus apa yang kamu rasakan? Waduh, Pak, itu malu, Pak. Serius, anak mengatakan, malu, Pak. Jadi kamu, ya saya merasa dipermalukan, katanya. Tapi kan setelah itu kamu tidak telat-telat lagi. Iya, Pak, enggak, Pak. Cuma malunya itu. Barangkali ini dampak dari sebuah hukuman muncul di sini ya, ada rasa malu gitu ya. Kemudian kalau dari posisi tadi yang kedua, apa yang kedua? Menyembunyikan dan menyangkal ya, berbohong. Apa tadi yang kedua? Mohon maaf nih. Pembuat merasa bersalah ya. Ini hasilnya akan memunculkan siswa yang dia berusaha untuk menyembunyikan fakta, menyangkal dan berbohong. Kalau posisi sebagai teman, ada sebuah ketergantungan dengan guru tadi yang merasa dia dekat dengan dirinya. Ya. Kemudian untuk posisi kontrol berikutnya, dia berusaha untuk menyesuaikan bila diawasi, ini sebagai pengawas ya. Nah, posisi kontrol manajer inilah yang diharapkan, karena hasilnya menurut penelitian ini akan menguatkan watak atau karakter siswa, memunculkan tanggung jawab. Ya. Ciri khas perkataannya apa ketika siswa dihukum? Nggak peduli, gitu kan? Saya nggak peduli, atau bahkan ya terjadi kata-kata yang kemudian tidak patut. Karena kalau sudah pada puncaknya anak merasa terintimidasi, barangkali yang muncul hal-hal yang sebetulnya tidak kita inginkan, tidak ada adab, tidak ada etika. Ini resikonya kalau pendekatannya itu pendekatan hukuman tadi. Kalau kemudian dengan pendekatan yang kedua, ya, posisi kontrol si pembuat salah gitu, murid akan mengatakan maafkan saya, gitu. Karena murid merasa memang dia bersalah melakukan sesuatu. Nah, kalau sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya, yang tadi ya sudah kita ulas. Dan seterusnya. Nah, yang menarik ini sebagai manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Nah, muncul perkara seperti itu, berarti ada sebuah kesadaran dari anak kan? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan cara apa begitu. Jadi anak pun bisa berusaha untuk memunculkan solusi atas permasalahan. Dampak yang muncul bagi murid dengan posisi kontrol menghukum, mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif, gitu ya. Jadi belum tentu dengan sebuah hukuman anak itu kemudian jerak selesai, tidak gitu ya. Karena ternyata menurut penelitian ini justru akan berulang kesalahan itu. Karena memang motivasinya kan motivasi eksternal tadi. Karena ada hukuman, dia taat, dia tertib karena takut dengan hukuman gitu. Kemudian pembuat merasa bersalah, dia merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Sebagai teman, tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kalau dalam posisi pemantau, dampaknya bagi murid apa? Menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Nah, pada manajer, siswa itu akan kemudian dia melakukan evaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Ya. Dan kaitannya dengan dunia berkualitas,
dunia berkualitas ini Bapak Ibu adalah sebuah pemahaman dalam akal pikiran manusia memandang sesuatu, baik itu aturan, baik itu wujud benda atau personal, yang menurut dia ini loh yang seharusnya, ini loh yang baik, ini loh yang bagus, kan begitu. Contoh misalkan dalam tontonan, anak-anak dalam usia tertentu bisa jadi dia menganggap bahwa kehidupan remaja yang baik itu ada dalam film Korea, kan begitu. Maka itu dikatakan bahwa dunia berkualitas menurut dia adalah drakor. Nah, tugas kita sebagai guru adalah bagaimana memasukkan nilai-nilai positif pada alam pikiran manusia, alam pikiran siswa, sehingga dia bisa memunculkan dunia berkualitas yang memang benar-benar mempunyai nilai positif gitu. Bukan dunia berkualitas pada pemahaman mereka. Nah, bagaimana dengan pola pendekatan tadi? Ternyata dengan posisi guru sebagai penghukum, ini murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas begitu. Jadi sosok guru penghukum itu tidak ada dalam bayangan kebaikan murid. Itulah kurang lebih gitu ya. Barangkali ini introspeksi khususnya untuk saya gitu. Kalau sering menghukum anak, ternyata anak manut, anak seperti di depan iya itu sesungguhnya dalam kesadaran alam pikiran dia, kita tidak masuk pada sosok yang berkualitas. Kalau untuk pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru itu di dalam dunia berkualitas. Ya. Oh, jadi yang semestinya apa yang kata guru tadi, walaupun ternyata dampaknya bagi siswa dia menjadi rendah diri, merasa bersalah dan seterusnya. Bagaimana dengan teman? Posisi kontrol teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas, gitu ya. Makanya ketika kehilangan atau dia dianggap sudah tidak lagi menjadi teman, ya kecewanya juga berat, gitu kan. Pemantau, murid meletakkan guru. Nah, ini posisi kontrol diri sebagai manajer. Murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi bukan sosok guru, bukan aturan yang berkualitas, tapi murid ini yang meletakkan dirinya, inilah saya, bahwa kualitas itu adalah seperti saya saat ini. Nah, inilah yang diharapkan dalam budaya positif ini, bagaimana mengantarkan anak-anak didik kita, dia bisa menjadikan dirinya sebagai kebanggaan bagi dirinya sendiri gitu. Karena apa? Karena dia sudah meletakkan posisi dirinya pada dunia berkualitas. Baik, Bapak Ibu, kita coba agak dipercepat, ada beberapa slide lagi. Selanjutnya terkait dengan keyakinan kelas ya. Di slide-slide awal kita berbicara tentang motivasi, kebutuhan manusia. Ya, bagaimana kita mengarahkan pada nilai-nilai keyakinan sehingga muncul disiplin positif, yaitu disiplin yang muncul dari intrinsik siswa. Nah, nilai-nilai yang muncul itu haruslah nilai-nilai yang kemudian menjadi keyakinan dirinya. Maka disinilah pentingnya kita memahami bersama tentang keyakinan kelas itu. Ya. Apa sih keyakinan kelas itu sebenarnya? Ya. Nah, ini ada pertanyaan pemantik bagi kita. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Katanya. Ya. Kenapa ada keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Tuh. Ya, sebentar. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya. Nah, jawabannya kurang lebih begini. Kalau ada sebuah pertanyaan, atau kita jawablah pertanyaan ini, walaupun sudah ada jawabannya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendari kendaraan roda 2 atau motor? Ya Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendari kendaraan bermotor? Tentu jawaban yang mungkin muncul adalah terkait dengan
keselamatan, kan begitu ya. Atau pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawaban yang muncul adalah pasti terkait dengan ini masalah kesehatan, kan gitu. Jadi aturan yang muncul adalah aturan tentang penggunaan helm. Yang pertama, yang kedua aturan tentang penggunaan masker, gitu ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, jadi jawaban tadi itu berbicara tentang nilai. Nilai apa? Yaitu nilai keselamatan atau kesehatan. Nah, inilah yang kita sebut dengan sebagai sebuah keyakinan, gitu ya. Yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal, yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Semua kita pasti sepakat bahwa helm itu akan terkait dengan bagaimana dia berfungsi sebagai antisipasi terhadap keselamatan kita. Kalau ada accident, ya, terjatuh misalkan begitu, helm inilah yang menjadi sarana wasilah keselamatan. Demikian pula dengan tadi masalah mencuci tangan dan masker. Ya. Jadi ini nilai. Nah, dalam aturan-aturan yang ada di sekolah itu yang muncul saya lihat atau kita pahami belum pada penekanan nilai-nilai begitu ya. Kalau tidak salah ada 47 poin aturan yang tertempel di kelas-kelas itu berupa peraturan. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kemudian aturan-aturan ini bisa kita rumuskan menjadi sebuah nilai kebajikan yang dituju gitu. Ya. Dari 47 poin ini coba barangkali nanti di follow up bersama di kelas kita masing-masing, bisa secara dengan siswanya atau kita berkolaborasi untuk memunculkan. Poin pertama itu berbicara tentang pelanggaran yang tidak melaksanakan sholat wajib, kan begitu ya, muncul poin. Nah, itu kalau kita bicara nilainya, nilai apa? Nah, kembali ke slide di sini. Peraturan misalkan terkait dengan kembalikan barang ke tempatnya. Nah, kira-kira nilai kebajikan yang dituju apa di sini? Membalikan barang ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dan seterusnya, sampai berjalan di kelas dan koridor. Ini kan bahasa peraturan seperti itu. Bahkan bahasa aturan atau tata tertib itu biasanya muncul dalam kalimat negatif, kan begitu. Siswa dilarang merokok, siswa dilarang berbuat asusila. Jadi dilarang, dan seterusnya. Nah, untuk merubah peraturan ini menjadi sebuah kesepakatan kelas, bagaimana langkah yang harus dilakukan? Nah, gitu ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, yang pertama, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas dari aturan yang sudah ada, ya, kita orientasinya menggunakan aturan yang ada saja, menurut saya lebih memudahkan kita, gitu ya. Walaupun diperbolehkan saja kalau memang ada nilai-nilai yang ingin dimunculkan. Tapi kalau menurut saya akan lebih baik kita mengaitkan dengan aturan, karena aturan itu pasti akan berorientasi pada visi misi sekolah. Yang pertama, bahwa warga sekolah, baik guru ataupun murid, diajak untuk curah pendapat. Kira-kira nilai yang ingin dimunculkan itu apa di sekolah kita atau di kelas kita. Kemudian catat semua masukan-masukan tersebut, gitu ya. Kemudian susun keyakinan kelas itu menjadi sebuah kalimat yang bisa kita gali bersama. Contoh, misalkan kalimat yang muncul adalah kalimat negatif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya. Nah, kalimat negatif ini harus kita rubah menjadi kalimat positif. Berjalanlah di kelas atau koridor. Jangan berlari di kelas. Oh, sama ini ya. Mohon maaf, penulisannya 2 kali. Gitu. Jadi langkah pertama merubah kalimat aturan. Kalau ada di sana kalimat aturan itu kalimat negatif, dirubah menjadi kalimat positif. Kemudian munculkan nilai-nilai
dari aturan-aturan itu. Dikelompokkan barangkali ya, 47 poin, kira-kira poin 1 sampai 5 kalau tidak salah barangkali itu bisa dikelompokkan dari sisi nilai apa? Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berbicara di situ terkait dengan sanksi bagi yang tidak melaksanakan sholat sampai yang sholat duha kan begitu. Nah, bisa jadi nanti munculnya dari 47 aturan itu menjadi hanya 5 atau barangkali kurang dari itu. Gitu ya. Maka muncul nanti contoh misalkan seperti ini. Ya, ini keyakinan kelasnya berupa setiap anggota kelas perlu belajar, anggota kelas perlu senang dan seterusnya ya. Selalu bersikap positif, senantiasa membantu, berkomitmen terhadap setiap tugas. Atau ini, ya, tampilannya seperti ini. Hormat. Nah, hormat didefinisikan, apa sih hormat itu menurut keyakinan kita? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ya. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, inilah keyakinan-keyakinan kelas yang kemudian ini bisa divisualisasikan, ya, bisa dengan banner, bisa dengan pokoknya semenarik mungkin, sehingga semua siswa kita akan selalu termotivasi, teringatkan bahwa ada sesuatu yang dituju dalam pembentukan nilai positif dirinya ini, gitu ya. Baik, Ibu Bapak, terakhir slide yang akan kita bicarakan adalah terkait dengan segitiga restitusi, ya. Tadi pada posisi kontrol yang diharapkan menurut Ki Hajar Dewantara itu yang akan membentuk siswa merdeka itu adalah posisi kontrol manajer, di mana posisi kontrol manajer ini adalah dia melakukan sebuah aktivitas restitusi. Nah, secara lebih operasional, restitusi ini disederhanakan menjadi sebuah atau menjadi 3 langkah restitusi, gitu ya. Apa tujuannya dari segitiga restitusi ini? Yaitu untuk mengajarkan tanggung jawab, empati, dan kemampuan memecahkan masalah secara positif. Jadi pendekatan ini lebih menekankan pada pemulihan hubungan dan pembelajaran dibandingkan dengan pendekatan disiplin yang berfokus pada hukuman, gitu ya. Nah, ini langkahnya, 3 langkah segitiga restitusi itu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Fungsi kontrolnya di sana ya, bahwa kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi ini menstabilkan bahwa setiap orang pernah bersalah, itu hal yang manusiawi. Ya, itu biasanya yang diungkap sehingga anak itu secara emosional dia merasa tetap diakui. Ya, tidak langsung dijudge dengan sebuah tindakan penghukuman. Nah, baru pada langkah kedua dilakukan validasi tindakan yang salah. Gitu ya. Apa yang menjadi alasan dia melakukan hal tersebut? Ya. Dan yang ketiga, mengembalikan dia pada keyakinan, baik keyakinan dirinya, keyakinan kelas, atau keyakinan sekolah. Ya. Posisi kontrolnya apa? Kita semua memiliki motivasi internal. Nah ini, kalau digambarkan segitiga restitusi ini seperti ini, menstabilkan identitas bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, contoh kalimatnya ini pada anak, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak coba untuk ditenangkan, ya. Nah, masuk pada validasi tindakan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, kan begitu? Daripada anak kemudian kasus yang pertama tadi dia melakukan memaksa temannya untuk memberikan makanan, barangkali bisa dengan pertanyaan seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Hingga anak kemudian akan mengemukakan alasan-alasan itu. Nah, langkah ketiga, mengembalikan mereka pada keyakinan kelas, ya, atau keyakinan
dirinya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau keyakinan atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, inilah 3 pendekatan atau 3 langkah dalam segitiga restitusi yang dengan cara seperti ini diharapkan bahwa anak itu akan muncul rasa tanggung jawabnya, ya. Tidak kemudian menghindar atau menjadi bulan-bulanan terus saja melakukan kesalahan. Tapi anak akan menemukan apa kesalahannya, dia merasa salah, kemudian dia juga tahu alternatif untuk memperbaikinya seperti apa. Dan ini contoh Bapak Ibu sekalian, yang terakhir nih, slide terakhir, saya ingin menampilkan sebuah contoh praktek bagaimana segitiga restitusi ini dalam sebuah kasus. Ya, mohon bersabar. Coba yang mana ini? Ambil ngopi dulu, ngopi. Sambil ngopi, betul. Ya, siap. Nah, ini dia. Iya peserta raya kayaknya ya kada sarare deh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini rekan? Ya, Bapak doakan mudah-mudahan kalian selalu bahagia dan sehat. Bapak barusan keliling, ya, lihat kelas dan lingkungan MPLD, Masya Allah bersih dan rapi. Tidak Bapak temukan sampah sedikit pun, ya. Lantainya sudah kalian sapu, sudah juga dipel, ya, seperti kelas ini. Pokoknya kelas MPLD ini asyik gitu, ya. Ini hal yang harus kalian pertahankan. Ini budaya kita. Dan kalian selalu berbuat baik, bukan hanya di sekolah, tapi ciptakan lingkungan bersih itu juga di rumah, ya, di sekitar tempat tinggal kalian. Tentu ini tidak mudah, perlu motivasi, keinginan, kesungguhan kalian. Ya, karena selaku manusia bisa saja satu waktu kita lupa, kita salah. Misalnya makan permen, tanggung bungkusnya kecil, lempar saja. Pakai sepatu, misalkan lupa, ya, tidak disimpan pada tempatnya. Seperti tadi pagi, Bapak melihat salah seorang dari anggota kelas kalian itu dari bawah pakai sepatu sampai ke atas belum dibuka. Siapa kira-kira, ya? Saya, Pak. Oh, Neng, ya. Silakan nih, depan nih, boleh depan. Kenapa Neng bisa cerita? Kayaknya terburu-buru begitu, Neng. Kenapa itu? Iya, Pak, tadi pagi saya datang terlambat karena terburu-buru. Terus juga saya takut ibu wali kelas datang. Saya takut, terus juga banyak tugas supaya belum selesai. Terkadang saya terburu-buru ke kelas, masih memakai sepatu dan tas keras. Oh, gitu. Terus gimana menurut Neng pakai sepatu ke kelas? Iya, Pak, itu suatu kesalahan. Masih ingat nilai-nilai budaya positif jurusan kita? Ingat, Pak, kalau kita memiliki budaya positif tentang kebersihan lingkungan kerja, untuk mewujudkannya kita harus melepas dan memakai sepatu sambil melalui kelas dan menaruh sepatu di tempat yang sudah tersedia. Alhamdulillah masih ingat.
Gimana nih kira-kira mengenai atas kesalahan itu? Saya akan jangan mengulangi lagi dan akan minta maaf kepada teman-teman dan akan hari ini saya akan mengsetel koridor jurusan Pak untuk mengakui kesalahan saya. Oh. Terima kasih nih. Silakan ya duduk dulu. Alhamdulillah ya. Ini rupanya yang lupa pakai sepatu. Jadi hari ini kita mendapat pelajaran nih, ya. Ternyata berbuat kesalahan kalau kita mau bertanggung jawab, justru kesalahan itu membuat kita jadi hebat. Ya. Untuk itu kasih aplaus untuk Neng. Mudah-mudahan kita selalu menjaga kebersihan kita, ya. Ya, terima kasih Neng. Itu saja. Hari ini Bapak masuk kelas kalian ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, tadi kita sudah melakukan sebuah drama ya, penanganan sebuah kasus pelanggaran. Nah, kira-kira bagaimana perasaan kalian dengan penanganan sebuah pelanggaran? Najwa. Dengan penanganan seperti itu, menurut saya lebih lega seperti itu. Jadi tidak merasa lebih malu. Kan kalau misalnya di depan banyak orang tuh malu, kalau misalnya hanya di depan teman-teman saya aja, saya bisa untuk bertanggung jawab dan menjalankan konsekuensinya. Oh ya, baik. Terima kasih, kita beri aplaus. Siapa lagi? Fitri? Iya, gimana Fitri, perasaannya Fitri? Kalau menurut saya itu lebih kitanya jadi lebih memiliki rasa tanggung jawab, dan kita juga memiliki kesadaran penuh atas tanggung jawab yang udah diterapkan di sekolah ini, Pak. Dan juga kitanya kayak merasa nggak tertekan atas peraturan yang telah Bapak berikan. Oh, luar biasa. Terima kasih Fitri. Baik, teman-teman, terima kasih atas komentarnya. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi sebuah uji coba lah begitu terkait dengan segitiga restitusi. Ini juga sekaligus mengakhiri paparan yang coba saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sedikit apa yang sudah saya pelajari ini bisa menjadi manfaat bagi kita bersama, hingga kita bisa saling berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Amin. Dan kepada Pak Yusuf ya. Baik, terima kasih kepada narasumber Bapak Denny Rohendi SPD MPD. Saya mencatat banyak sekali hal-hal yang menarik ataupun hal positif yang telah dipaparkan tadi materinya oleh Pak Denny. Apalagi yang tadi terakhir itu mengenai segitiga restitusi, Masya Allah, luar biasa itu. Saya tahu betul itu anak kelas 11 MPLB 4 itu. Tepuk tangan. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Plok. Ya, terima kasih Ustadz Fadil dan Bapak Ibu sekalian. Saya mencatat di sini guru sangat berperan penting dalam arsitek budi, menimbulkan karakter, memancarkan keanggunan, berkilau cemerlang bersama ilmu yang agung. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, karena sebenarnya punten Pak Denny, ini apakah dibuka sesi tanya jawab lagi atau seperti apa nih? Gus paling sup pemaning. Iya, sudah larut ya. Oke, baik, sepertinya sudah larut malam ya, karena punya kepentingan ataupun hal lain di malam hari ini. Sebelumnya saya sebagai moderator berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung. Semoga materi yang diberikan oleh narasumber bermanfaat. Ini adalah pertemuan pertama. Mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya dalam kelompok belajar semuanya bisa berkumpul. Saya mencatat di sini ada 54 yang hadir. Alhamdulillah. Saya sangat apresiasi kepada Bapak Ibu. Semoga nanti di pertemuan selanjutnya dalam webinar Kobel selanjutnya Bapak Ibu sekalian bisa hadir lebih lengkap. Saya sebagai moderator mengundurkan diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama. Ya. Foto dulu. Oh iya, foto, Pak Ucu, foto. Oh baik Bapak Ibu, jangan keluar dulu. Kita foto bersama dulu. Boleh silakan ditampilkan layarnya ataupun yang
Nggak nganggo kerudung. Oh, orang nggak kerudung ya Bu Haji. Awas di kasur sob. Ustadz Said, awas Pak Ustadz Said. Gol. David go. Dihitung Pak Sob. Pak Panji, awas Pak Panji. Baik, Pak Denny boleh dimulai untuk foto bersamanya Pak Denny untuk admin. Saya sambil kuburan ya. Baik. Ya, Silakan 1, di 2, Bisa ya, sambil semuanya, Bu, Bapak Guru. Ya. Oke, gaya apa Pak Ucup? Gaya ya humor jangan atau apa? jangan gaya berpolitik lah, bahaya. Apa? Jorong pada mongol. Foto. Mongol, hajar Mongol. Ya foto. Orang mongol. Ini saya nggak tahu video saya kok buram gini nih, yang tahu lah coba ini solusinya. Yang mana nih? HP-nya ganti Pak Ucup. iPhone. Sehat Pak Rudi? Ustadz Said go. Alhamdulillah. Itu Panji di warung ke Panji. Sehat Pak Lode. Dayat itu siapa Dayat? Dayat itu siapa Dayat? Itu Pak Kiki sudah hadir Pak Ucup, barangkali ada yang ingin disampaikan tadi. Dayat enggak lah. Dayat belum. Baik, baik Pak Denny, sudah Pak Denny di foto Pak Denny. Dorong kita. Karena sudah larut juga. Sob. Ada Pak Said. Gelap amat cara kok, cek. Suwe amat foto ini. Baik Bapak Ibu, saya izin pamit Yuk, ya. dibuka yuk. On cam. Saya tunggal doang pun. Baik, sudah diambil ya gambarnya oleh Pak Denny dan admin. Terima kasih Bapak Ibu, saya sebagai moderator dan mewakili keynote speaker dan narasumber mengundurkan diri. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis takine. Wis ga wis. Balik. Wis taki. Wis. Pada betul takine. Wis, itu kabeh. Anjak. Pak Said go. Wis, metu. Nanjak tekune. Wis, metu. Orang nanjak orang. Nanjak. Wih, ini di sini lem.